Dia baru balas besok paginya, terus dia cuman ngabarin, Bu, makasih banyak semalam sudah tidak bisa menerima ayah saya di situ, tapi mohon maaf ayah saya udah meninggal sekarang. Kayak Hai kembali lagi bersama kita dari tim redaksi IPC News dalam IPC News Oncast. Kebetulan gue bertiga bersama teman-teman redaksi. Ada siapa? Ada gua Ridwan. Dan gadis kita satu ini. Ada Mahar ya. Nih Mahar nih. Kebetulan Mahar. Dia lagi nge-freeze nih. Di Mahar mana suaranya sih? Udah nge-freeze lagi nih lu. Lu udah gak nge-freeze lagi. Oke, iya, ini soalnya sinyalnya agak buruk. Oke, Mahar, kita ada kesempatan buat interview Indah Kesuma. Lo tau dia kan, yang gabung dalam relawan COVID. Tahu banget. Relawan COVID, gila. Dari the one and only. Loh dia. Betul. The one and only dari IPC, relawan COVID-19 yang ada di Wisma Atlet. Oke, berarti langsung aja kita invite si Indah ya. Halo, Mbak Indah. Dengar suara? Ya, oke, dengar suara. Dengar suara ya? Agak rame sih kalian. Enggak kenapa? Lagi gimana nih, Dah? Lagi di ruang kerja kebetulan, jadi mungkin gue nggak bisa terlalu rame, tapi nggak apa-apa. Oke. Sip. Oke. Dan terima kasih sebelumnya udah kasih waktunya nih buat kita ngobrol-ngobrol. Kebetulan IPC News Oncast nih kita bareng-bareng sama tim redaksi. Ada Ridwan. Ridwan mana suaranya? Halo Mbak Indah, apa kabar? Ada cewek baju kuning namanya Mahar. Hai Mbak Indah. Suara Suara ya, takutnya pakai masker nggak jelas. Jelas nggak? Agak mendem sih. Agak mendem sih. Agak deketan dikit mungkin. Gue coba cari ruangan yang lebih agak sepi dikit kali ya. Oke. Oh, ini lagi di Wisma Atlet ya? Oh, lu masih di Wisma Atlet. Oke. Halo. Halo teman-teman. Oh gitu. Rame ya, Daya di sana ya? Nih, jadi di sini nih. Kalian ngasih lihat ruangannya. Wow. Area wajib masker. Wow. Harus pakai masker terus di sini, tapi ya wajib ya. Oke, akhirnya dapat ruangan yang sempit. Wajib. Masukin area terbatas ya. Wow, restricted area ini. Wah, ada bednya di belakang. Ya, jadi di sini ada ruangan buat lebih jelas gitu. Kalau yang dokternya pada capek. Oke. Sorry, jelas ya. Buat teman-teman nih jadi gini dah, kita kan mau interview lo nih, kita penasaran banget karena kan lo kayaknya yang kita tahu dan yang gua tahu dari beberapa informasi kalau lo salah satunya teman-teman dari grup IPC yang gabung jadi relawan. Nah, beberapa sih teman-teman pada keponya dalam artian tuh apa sih sebenarnya terjadi di sana, dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang nanti teman-teman pengen sampein ke lo tapi itu nggak langsung kesampein ke lo gitu. Jadi kita langsung santai aja dah ya, kita ngobrol-ngobrol aja sebenarnya. Ya, ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol aja ya. Nah, gue cuma penasaran gini, sebenarnya ketika lo memutuskan diri untuk tergabung dalam relawan sih, apa sih faktor yang menggerakkan itu sih Dah sebenarnya? Apa ya? Gue sebenarnya sampai sekarang sih masih agak kesulitan jawab pertanyaan itu. Banyak banget yang nanya kenapa sih mau jadi volunteer gitu kan. Di saat mungkin beberapa orang memilih untuk berada di tempat yang aman, atau kalau mungkin yang dokter kan memang mereka ada kewajiban buat berada di tempat yang tidak aman sekarang gitu ya. Nah, gue yang punya pilihan untuk berada di tempat aman, kenapa justru milih buat ada di sini gitu, gue jujur sih bingung gitu. Cuman kalau mungkin boleh sedikit sharing sih, memang di kantor sendiri kan gue backgroundnya kan di risk management, quality assurance, dan health safety environment. Oh iya, lu sekarang dinas di mana sih Dah? Sorry. Di PPI. Bisa teman-teman di PPI. Oke. Perusahaan IPC. Ya, nah terus di PPI itu ini yang di bagian RQHSE, atau kalau orang pusat mungkin familiarnya sama bagian K3 gitu ya. Oke. Nah, dari awal virus corona ini muncul tuh gue langsung yang
kayak memang termasuk salah satu yang dibilang paling parno di kantor, gue langsung bikin pedoman, langsung bikin pengadaan masker di saat orang-orang masker belum mahal tuh, terus bikin pengadaan masker, langsung sanitizer, sabun cuci tangan, semuanya tuh langsung gue bikin. Dan ya intinya sih gue pengen berusaha jadi orang yang bermanfaat buat di proses pencegahan atau penanggulangan corona ini gitu. Nah, ketika di kantor gue udah coba segala macam, maksudnya melakukan segala macam cara, kira-kira gue bisa lebih bermanfaat lagi dengan cara apa gitu. Nah, kebetulan dapat informasi Forum Human Capital buka open volunteer buat ini. Gue pikir sama gue bisa bermanfaat buat orang lain, kenapa enggak? Jadi ya di sini gue pengen bantu apa yang bisa gue bantu gitu sih. Nah, lu udah punya suami kan? Udah punya anak segala macam lah. Iya. Terus suami lu tuh komen apa dah? Ketika lu memutuskan untuk kayak gini? Kebetulan sih emang alhamdulillah beruntung banget punya keluarga yang tahu banget gue orangnya kayak gimana gitu. Gue emang orangnya ya bukannya takabur, tapi gue suka banget bantu orang lain. Emang ada kepuasan tersendiri ketika kita bantu orang lain dan orang lain merasa terbantu gitu. Jadi suami orang yang paling tahu gue seperti itu, dan bahkan orang tua pun juga gitu. Mereka beberapa memang khawatir, tapi pada akhirnya sih karena mereka tahu gue karena apa kayak gimana, jadi ya akhirnya mereka support gitu. Jadi lebih kayak ngingetin aja, terus doain gitu sih. Okay. Lu udah berapa lama sih ikutan volunteer seperti ini gitu? Ya, kalau di sini kebetulan tuh peresmian tanggal 24 itu gue sudah stay di sini, dan itu selama 2 minggu lebih berapa hari ini memang nggak boleh pulang ke rumah gitu. Oh gitu. Jadi selama 2 minggu ini lu nggak boleh ketemu, nggak boleh pulang, nggak ketemu anak, nggak ketemu suami kayak gitu. Iya. Jadi di sini memang karena kita juga menyadari ketika kita masuk di area yang di mana di situ banyak orang terjangkit, kan otomatis status kita juga orang dalam pemantauan atau ODP. Karena udah masuk red zone ya, zona merah ya. Betul. Nah, dengan begitu berarti gue juga harus punya awareness buat menjaga itu gitu. Gue nggak pengen orang-orang di rumah entah itu nantinya gue bawa jadi sebagai carrier buat ke rumah terus nularin ke keluarga dan anak-anak. Jadi memang sementara harus bersabar dulu sih kalau pengen ketemu sama keluarga gitu. Berarti 2 minggu full di situ, terus ngapain aja tuh Mbak? Di situ kalau di sini tuh kebetulan bidang tertentu gitu nggak? Kalau di sini kebetulan tuh sebenarnya kalau untuk relawan dibagi jadi 2. Ada relawan yang medis sama non medis. Kalau yang medis itu kan jelas ya, yang dokter, perawat itu yang ditempatkan di area rumah sakitnya, area perawatan, yaitu di Tower 7 di Wisma Atlet. Nah, kalau gue kebetulan di non medis. Non medis itu ada admin, ada logistik, pramusaji, terus call center, sama ada pemulasaran jenazah. Wow. Nah, yang non medis ini ditempatkannya di Tower 3. Jadi memang ada jarak juga dengan yang di area perawatan gitu. Jadi gue nggak pernah yang bertemu langsung dengan pasien gitu, nggak, alhamdulillah, karena kalau selama di sini sih kebetulan diberi tanggung jawabnya kalau untuk gue pribadi di bagian call center. Oke. Jadi call center itu 24 jam gitu atau? Yes. Familiar sama call center 119 kalau yang Iya, pernah gue pernah nyoba. Itu 24/7 ada di situ. Itu traffic penelponnya gimana Nda? Rame nggak? Gila. Gue ngalamin langsung yang dari rumah sakit ini pertama berdiri, yang mungkin penelponnya cuma 2 atau 3 penelpon sehari, sampai sekarang tuh bisa 300-500an penelpon sehari. Gila. Dan itu berapa orang tim dari call center? Nah, call center itu sendiri timnya kebetulan 15 orang kalau sekali jalan. Gitu. Jadi kita gantian istirahatnya gitu, kita gantian ngangkat teleponnya terus gitu. Kemarin sih baru dapat tambahan orang, jadi sekarang total 20 orang kalau yang di call center. Ya, alhamdulillah. Wow. Gitu. Itu gimana, orang telepon panik gitu nggak kondisi atau gimana? Bener. Ya, gue juga tadinya tuh agak-agak, kan gue waktu awal ngelamar atau apply buat volunteer ini, apply-nya buat admin yang bantu di area perawatan buat ngedata-data pasien. Terus sampai di sini ternyata kondisi berubah, yang masuk area perawatan tuh hanya boleh yang punya background medis, yang non medis nggak boleh sama sekali. Oke. Akhirnya makanya gue pindahin ke call center. Gue juga sempat mikir, wah
kok di call center sih gitu kan. Kayak aduh apa banget deh, nggak ngerti juga caranya gimana. Tapi ternyata setelah masuk tuh baru kerasa bahwa call center tuh yang mungkin selama ini hanya dipandang sebelah mata sama orang-orang, ternyata jadi salah satu justru barisan pertama yang ketemu sama pasien dan calon pasien. Yang orang telepon nangis, orang telepon dalam kondisi panik, tiba-tiba didiagnosa corona, mereka harus mana gitu kan. Nah, mereka datangnya ke call center. Nah, kita yang tadinya mungkin gue orangnya juga emosional gitu, di sini harus berusaha tenang, tetap melayani telepon gitu. Kontak center COVID-19 Wisma Atlet dengan ada yang bisa pengen nelpon di rumah selama kurang lebih 14 hari. Dan apabila memang nanti selama 14 hari ini timbul gejala-gejala seperti batuk, pilek, gitu. Oke. Selama ini lu kontak sama keluarga lu tuh gimana? Nah, kalau sama keluarga emang kebetulan kalau sama anak-anak selama di sini gua nggak bisa ketemu sama sekali, paling mungkin video call, gitu kan. Nah, kalau sama suami kebetulan memang kita diizinkan untuk dapat misalnya kiriman bahan makanan gitu bisa ya. Tapi itu pun dibatasin. Jadi tuh di sini kan kita dapat ini nih kayak semacam ID card ini. Nah, ini tuh buat yang diizinkan masuk ke area Wisma Atlet ini hanya yang punya ID card. Jadi suami pun kalau ngantar makanan misalnya atau bahan atau baju dari rumah gitu, kita cuma bisa ketemu di gerbangnya Wisma Atlet gitu. Terus kayak dia ngasih lewat gerbang, terus nanti pun setelah lewat pun gue harus yang lewat disinfektan 2 kali gitu, harus lewat pengecekan gitu. Dan ketemunya pun nggak dibatasin waktunya, cuma bisa sebentar ngasih baju terus udah langsung balik lagi. Jadi sedih. Iya gitu. Itu di kondisi di sana tuh sebenarnya kayak apa sih Mbak? Chaosnya gitu. Nah, gini, boleh nggak sih diceritain yang kejadian yang real tuh di sana tuh deg-degan gitu gue. Jadi gue jadi penasaran gitu. Iya. Di sini tuh ada pembagian zona juga. Ada di area Wisma Atlet itu ada zona hijau, zona kuning, sama zona merah. Oh, udah kayak bea cukai ya? Kok ngiklan? Iya, itu. Yang zona hijau itu tuh buat yang area perkantoran, istilahnya administrasi rumah sakitnya itu ada PMO di situ juga admin, terus bagian yang mungkin komunikasi sama BUMN itu di zona hijau. Jadi mereka masih bisa tuh keluar masuk. Nah, terus ada zona kuning yang kayak gue nih call center, ada di zona kuning, terus sama pelayanan medis, ada ruang rapat, ada kepala rumah sakitnya juga di zona area perawatan yang memang di tempat pasien, tempat dokter, perawat di zona merah itu yang harus pakai APD lengkap yang putih-putih, pakai baju hazmat itu di zona merah. Kalau di tempat gue sekarang karena zona kuning wajib pakai masker, itu aja sih paling. Terus kalau Andriadi di mana? Andriadi zona berapa? Siapa? Artis cewek. Oh, ini zona merah. Dia di zona zona merah. Terus kondisinya di sini tuh yang memang banyak banget ya, itu tadi dari awal pasiennya cuma puluhan, sekarang sampai kemarin terakhir kan sudah 524 ya. Jadi pasien memang sangat cepat bertambah, makanya kita tenaga relawan juga sangat dibutuhkan bantuannya. Terus satu lagi sih yang gue impress, kondisi yang real di sini adalah gimana gue lihat langsung TNI, Polri, Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan tuh kita di sini bersatu padu buat menghentikan si corona ini. Nggak ada bedanya kita sama TNI, sama Polri, dokter, semuanya kita ayo bareng-bareng. Hari ini kita mau ngapain biar ini cepat berakhir gitu, tuh semuanya di sini bersatu. Kan kayak hashtagnya juga kan, hashtag bersatu lawan corona. Jadi sini semuanya bersatu. Bersatu lawan corona. Tapi tempat yang memang yang di sana sudah memadaikah atau bagaimana? Atau kurang atau gimana? Nah, kalau di sini karena namanya juga rumah sakit darurat kan ya. Sebenarnya di sini memang segala sesuatunya serba darurat. Bangunan aslinya pun kan bangunan wisma ya, atau kayak rusun, kayak apartemen gitu kan. Iya. Jadi suasana rumah sakitnya ya emang kayak apartemen, bukan kayak rumah sakit gitu kondisinya. Beberapa fasilitasnya pun masih sangat terbatas gitu. Cuman kita memang menyediakan beberapa ruang kamar itu yang akhirnya disulap jadi ruang rawat. Tapi perawatannya pun di sini mekanismenya beda sama rumah sakit pada umumnya.
Jadi kita yang coba kadang-kadang edukasi juga ke penelpon, ke masyarakat bahwa rumah sakit Wisma Atlet ini nggak seperti rumah sakit pada umumnya yang pasien datang terus di kamar nanti dikasih infus tiduran gitu. Enggak. Di sini tuh pola mekanisme perawatannya itu disebut dengan mekanisme rawat isolasi mandiri. Jadi pasien begitu masuk, ya udah dia akan dikasih kamar, terus nanti dia boleh beraktivitas mandiri di kamar itu. Makanya kalau lihat si artis siapa tuh namanya? Andrea Bimo. Tahu Andrea siapa sih? Masih bisa olahraga gitu kan? Iya, berjemur gitu ya. Makan sendiri, berjemur sendiri, mandi sendiri, even nyuci baju pun pasien-pasien di sini nyuci baju sendiri. Gitu. Jadi mereka kayak isolasi rawat mandi. Sama kayak isolasi di rumah, cuman bedanya di sini kita siapin kamarnya. Itu satu kamar tuh berapa orang dah biasanya dah? Nah, kamar ada yang satu kamar satu orang, ada yang satu kamar 2 orang, tergantung kondisi atau klasifikasinya dia ODP, PDP atau positif. Jadi kalau mungkin di rumah sakit biasanya udah ada ICU gitu, di rumah sakit ini belum, makanya rumah sakit ini juga membatasi kriteria pasien tuh sampai yang positif bisa masuk sini tapi yang gejalanya masih ringan dan harus banget kita pastikan bahwa dia masih bisa masih bisa mobilisasi secara mandiri gitu. Oke, kalau udah berat masuknya ke rumah sakit rujukan. Kalau yang berat kita nanti akan bantu rujuk ke rumah sakit rujukan. Nah, terkait kebutuhan medis dan non medis di sana gimana dah? Kalau kebutuhan medis non medis yang jelas sih yang pertama sih bahan-bahan makanan ya, makanan sehat, vitamin gitu, terus yang tadi itu mungkin alat pelindung diri buat masuk ke zona merah, masker buat zona kuning, itu sampai saat ini sih alhamdulillah masih tercukupi. Karena kita dapat banyak banget bantuan dari BUMN, semua BUMN tuh bantuin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, cuman kita kan nggak tahu nih pandemi ini sampai kapan. Kalau sekarang ini masih aman, tapi ternyata bantuannya nanti terhenti, kita nggak tahu dengan 1-2 bulan ke depan. Nah, harapannya sih memang semuanya tetap bersatu padu. Kita mengucapkan terima kasih banyak buat donatur yang terus-menerus datang tiap harinya gitu. Yang bisa akhirnya sampai sekarang sih masih tercukupi gitu. Termasuk kayak kebutuhan dasar perkantoran kayak ATK, kertas, pulpen, ini pun di sini kita nunggu dari donatur gitu. Karena memang kalau boleh tahu misalnya gini, kalau kebutuhan medis kecil itu juga yang buat pasien itu kita masih nunggu donatur buat juga karena belum ada. Berarti kan kita klaster nih 2 ya. Ada kebutuhan medis sama non medis. Nah, kebutuhan medis yang paling sering habis tuh apa? Sama kebutuhan non medis tuh apa enggak? Kalau gue kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama beberapa teman yang volunteer juga non medis di bagian logistik, memang yaitu APD aja. APD itu kan yang satu full suite itu kan itu sekali pakai. Jadi kalau sekali pakai udah terkontaminasi itu dibuang. Harus buang. Nggak dicuci lagi? Nggak bisa, kecuali sepatu. Sepatu tuh bisa dicuci lagi. Nah, kalau termasuk yang lainnya atas itu apa? Kayak helm-helmnya. Oke, berarti sekali penanganan pasien satu udah langsung buang, sekali buang gitu. Iya. Nah, itu sih memang yang saat ini masih butuh banyak banget jumlahnya karena sehari aja mungkin bisa sekitar 300 APD akhirnya kan dibuang untuk setelah dipakai karena sudah infeksius gitu. Mbak, kalau maksudnya kan jadi kita tuh nggak pernah sebenarnya kalau seberapa dangerous sih ini virus ini, seberapa bahaya banget sih di sana tuh gimana sih Mbak, tim medisnya tuh pencegahannya sebenarnya gimana sih arahannya? Kalau kita sih di sini kalau ya itu sih kayak yang banyak berita beredar bahwa apa yang bahaya dari virus ini ya memang karena penyebarannya yang sangat cepat gitu kan, dan kita nggak pernah tahu kayak kita habis ketemu siapa, habis megang apa yang dipegang oleh siapa sebelumnya. Dan memang yang ditekankan di sini pun kita dari awal datang, selain pelatihan penggunaan APD yang benar, itu kita tetap setiap hari itu diingetin terus cara cuci tangan yang benar. Gue yakin sih banyak teman-teman yang udah kayak tentang cara cuci tangan ini atau kewajiban untuk sering-sering cuci tangan ini. Cuman bener nggak sih cara kita cuci tangan? Nah itu sebenarnya itu simple thing tapi sangat membantu banyak untuk kita segera menghentikan penyebaran virus ini gitu. Selain memang kalau boleh minta sih memang teman-teman yang bisa stay at home untuk tetap stay at home gitu.
Jangan main-main, jangan jalan-jalan ya. Kecuali kalau Nah butuh. ini banget ya. yang orang nggak tahu kan, yang lihat di jalanan emang bener ya serius itu corona. Banyak yang orang belum paham dah. Gitu. Nah mungkin lo bisa ceritain ya, Suka banyak yang bandel soalnya kan. Iya, buat orang di sini mungkin dengerin dan lihat perjuangan lo kayak gini. Apa sih pesan-pesan yang buat teman-teman, khususnya teman-teman IPC dulu deh, IPC Group, buat menanggapi corona bisa ini? Bisa berlaku buat IPC Group, bisa buat semuanya sih. Mungkin kalau kalian sering dengar bahwa katanya sih dokter, perawat, relawan itu kan berada di garda terdepan pencegahan penyebaran virus ini. Tapi kalau menurut kami justru kalianlah insan IPC semuanya, kalian teman-teman di rumah, kalian masyarakat umum lah yang ada di garda terdepan. Kami tuh yang terakhir, kalau orang udah sakit baru datang ke rumah sakit. Jadi kita yang terakhir. Kalian yang justru punya peran yang sangat besar untuk membantu pencegahan penyebaran virus ini gitu. Jadi so please bantuin teman-teman relawan, bantuin dokter, bantuin perawat di rumah sakit manapun, nggak cuma di rumah sakit Wisma Atlet, buat stay at home, jaga kebersihan, jaga kesehatan, berjemur, makanan sehat, minum air putih, olahraga semuanya, rebahan boleh. Buat teman-teman yang mungkin takut kalau gue balik ke kantor, kan beberapa ada tuh yang khawatir buat dibawa kalau kita ke kantor. Nah ini dialami sama beberapa rekan relawan yang kemarin sudah selesai bertugas, mereka balik ke tempat tinggalnya, ternyata nggak diizinin balik tuh kan, jangan balik dulu kan, bawa penyakit. Nah ini mungkin yang perlu gue informasikan juga, kalau selama di sini itu kami selalu dilakukan pengecekan kesehatan. Jadi dari awal sebelum masuk tuh udah medical check up dulu, terus setiap seminggu sekali itu kita dikasih rapid test. Gitu. Jadi jangan ofensif dulu ya kan? Kita udah bawa tuh buktinya bahwa kita udah dicek dan kita udah negatif, jadi kita baru boleh balik ke masyarakat lagi. Kalau mungkin ada kemungkinan teman-teman relawan atau tenaga medis lainnya yang positif, langsung kalau di sini langsung ada protokolernya, bagaimana kita langsung diisolasi, langsung ditangani juga. Oke, mantul. Keren. Terakhir harapan pengalaman yang paling seru nggak sih Mbak waktu selama di situ Mbak? Pengalaman yang paling unforgettable moment gitu. Unforgettable moment ya itu sih, karena gue kebetulan di call center, beberapa penelpon ada yang telepon dalam kondisi sesak nafas, terus ada juga yang nangis, dia minta tolong banget nih Mbak, tolong nih Mbak, ayah saya ini udah sakit sekarang di rumah sakit XXX tapi belum dilakukan penanganan apa-apa, saking penuhnya. Terus gue sampaikan kan, mohon maaf Ibu, untuk di sini tidak bisa menerima pasien dengan kondisi seperti itu karena ternyata ayahnya dia memang kondisinya berat tuh, usianya udah 70 sekian, udah ada sesak nafas, ada penyakit penyerta lainnya juga. Nah, gue sampaikan nggak bisa, terus dia nggak balas lagi tuh telepon. Kebetulan kita ada mekanisme konsul lewat telepon dan WhatsApp, dia nggak balas lagi tuh WhatsAppnya, dia baru balas besok paginya, terus dia cuma ngabarin, Bu makasih banyak semalam sudah tidak bisa menerima ayah saya di situ, tapi mohon maaf ayah saya udah meninggal sekarang. Oke. Oh my God, please banget. Yang jadi pesan berikutnya sih buat kita semua, ya kan kita masih muda, kita masih kuat, tapi nggak begitu dengan orang-orang yang udah lansia, yang usianya udah lanjut, mereka ketika terkena virus ini. Yang terjadi bukan hanya mereka batuk pilek aja, tapi penyakit komorbidnya atau penyakit penyertanya itu yang diserang sama corona gitu. Jadi misalnya mereka ada bawaan ginjal atau mereka ada diabetes mellitus, nah penyakit komorbid itu yang diserang sama corona yang akhirnya bikin mereka akhirnya meninggal. Itu sih yang sedihnya. Kalau ditanya soal harapan, kayaknya nggak ada harapan lain selain pandemi ini segera berakhir. Aku berharap banget semoga yang saat ini sedang sakit di rumah sakit karena terinfeksi COVID-19 semoga sembuh, semoga yang sehat juga tetap bisa jaga kesehatan, dan semoga orang-orang di luar sana makin patuh, makin bisa mengikuti apa arahan pemerintah untuk stay at home supaya kita bisa segera memutus penyebaran
COVID-19 ini di Indonesia. Iya Mbak Indah sehat-sehat terus semoga Amin. karena diperpanjang nih masa baktinya. Gelut dengan hal-hal yang nggak kelihatan itu tadi. Iya, Yang betul. nggak kelihatan. Ya, makasih banyak sekali lagi supportnya, doanya. Alhamdulillah sampai hari ini masih sehat terus di sini berkat doa kalian juga, berkat support kalian juga. Jangan lupa kalian juga jaga kesehatan, Siap. tetap cuci tangan, social distancing, olahraga. Mbak di sana dikasih Iya, makan benar. terus kan Mbak? Dikasih makan vitamin gitu kan? Di sini makannya 8 kali sehari. Wah, Waduh. Wow. kayak sehat. Luar biasa. Oke, Oke. Indah. Terima kasih atas waktunya udah hadir Thank di you. IPC News Oncast yang nanti buat bermanfaat para pendengar dan pembaca mungkin buat viewers kita. Pasti ya, semoga Indah, sukses selalu, IPC sehat. News Oncast kita sangat menginspirasi untuk para halayak yang nonton. Kita bisa bermanfaat buat orang lain, jadilah pribadi yang bermanfaat. Karena nggak pernah ada ruginya jadi orang baik. Insya Allah kita akan Betul. dapat kebaikan itu juga buat diri kita. Woi, itu ditutupnya oke banget tuh. Amin. Gokil. Keren. Oke. Thank you Indah waktunya. Oke, thank you Ya, Indah. Selamat bertugas, jaga kesehatan ya. Bye. Oke. Print screen ya. Iya, Belum lupa gue di-screenshot juga nih. Iya. Aduh. Bentar. Buka baju Bang. Gerabet gua. Iya Jadi Bang gini, Gerabat. Nanti bagusnya apa? Terus pembukaannya gimana nih? Pembukaannya Coba pembukaan dulu sekarang. Yo, guys, jumpa lagi. terus kembali lagi bersama tim redaksi IPC News dan kali ini kita lagi ada acara cut. Oh ya. Oke, tar dulu. Sekarang gue yang nge-freeze. Aduh mau nangis nih gue. Ini gila sih turun tinggi banget pakai zoom. Iya. Ah, 2, oke 1. 2. Ngomongnya apa? Ngomongnya port lovers aja kan? Hai, Port Lovers, sampai Lovers. tangan lu ke kamera. Tangan lu ke kamera. 2, 3. Hai, Port Hai Port Lovers. Lovers. Gua nge-freeze anjir. Lu yang nge-freeze, Mas. 1, Tapi itu kan nge-freeze. 2, nge-freeze one. Oh, gue ya. Wah Oke. ini buat dibuang sayang bagus. Oke. Ampun dah. Oke. 1, Oke. Aduh sampai gerah nih gue. 2. 2, 3.